Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Umbarianto Eskom Mkom, dosen tetap pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keamanan Data dan Informasi berkode TIN 7129 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Sesuai dengan distribusi mata kuliah Keamanan Data dan Informasi ditempuh pada semester 6. Bahasa pengantar yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Selain mata kuliah Keamanan Data dan Informasi, saya juga dipercaya untuk mengampu mata kuliah Matematika Diskrit, Struktur Data dan Algoritma, dan juga Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya, saya akan menyampaikan deskripsi atau penjabaran umum tentang mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Mata kuliah Keamanan Data dan Informasi ini membahas tentang konsep dasar keamanan data dan informasi, ancaman keamanan, enkripsi, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, dan manajemen keamanan. Mahasiswa akan mempelajari cara melindungi data dan informasi dari akses tidak sah, serta cara mengelola keamanan data dan informasi dalam berbagai konteks. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Teknik Informatika yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan komputing yang kompleks, untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika atau ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Keamanan Data dan Informasi sebagai berikut. Yang pertama, CPMK 041 mampu mengidentifikasi dan memahami masalah yang kompleks dalam domain computing. Kemudian yang kedua, CPMK 042 mampu mengidentifikasi solusi yang efektif dan efisien untuk pengelolaan proyek teknologi dan mengembangkan strategi untuk menerapkan solusi pada kehidupan nyata. CPMK yang ketiga atau CPMK 043 mampu menganalisis studi kasus dari proyek teknologi nyata untuk memahami tantangan dan solusi yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah, untuk referensi utama, saya menggunakan William Stalling, yaitu Keamanan Jaringan dan Data edisi 7 penerbit Andi. Kemudian Mark Stanislav, Keamanan Data dan Informasi edisi 1 penerbit Informatika. Kemudian Bruce Neil, Kriptografi edisi penerbit Andi. Untuk referensi pendukung yang berupa jurnal, yaitu Implementasi Metode Perbandingan Eksponensial atau MPE pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Internet Protokol Kamera. Kemudian Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Platform Investasi P2P Lending menggunakan metode Kompleks Proportional Assessment atau KOPRAS. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student center learning melalui kombinasi pembelajaran sinkronus dan asinkronus dengan memanfaatkan WhatsApp Group dan Google Meet atau Zoom Meeting. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dan perkuliahan secara asinkronus menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting sebagai tools web conference-nya. Pembelajaran mata kuliah Keamanan Data dan Informasi dilaksanakan selama 14 minggu dengan 6 minggu pemaparan materi dan kuis serta tugas. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-7. Kemudian minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-13 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengukur pemahaman mahasiswa dengan melakukan presentasi mahasiswa. Pada saat presentasi mahasiswa diberikan waktu untuk bertanya jawab terkait dengan bahan atau materi yang dipresentasikan. Pada saat atau pada sesi kesempatan inilah terjadi bentuk interaksi antar mahasiswa. Selanjutnya, UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-14 berupa proyek. Evaluasi pembelajaran
Keamanan data dan informasi didapatkan dari 3 komponen, yaitu 1 ceramah, 2 diskusi, yang ketiga tugas kelompok atau mandiri berupa proyek. Bobot penilaian dari komponen evaluasi mata kuliah ini yaitu presentasi atau kehadiran 10%, kemudian tugas dan kuis 20%, untuk UTS 30%, dan untuk UAS 40%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah keamanan data dan informasi sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah keamanan data dan informasi untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini atau siang ini ya, ini saya anggap pertemuan kedua ya. Kita akan membahas terkait dengan keamanan data ya. Dalam mata kuliah keamanan data dan informasi dengan bobot 3 SKS ya. Ini ID saya ingatkan lagi ya. Ini email, nanti ada tugas-tugas atau kuis, bisa di email ke alamat email yang saya punya, atau jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan materi kuliah, silahkan bisa WA ya, kapan saja boleh WA ya, terkait dengan membalasnya itu nanti ya. Kemudian saya ingatkan lagi, meski ini pertemuan kedua, mestinya ini kan dibahas di pertemuan pertama, hanya saja saya akan mengingatkan kembali jika dari teman-teman semua atau teman-teman ada beberapa yang tidak masuk di pertemuan pertama, ini saya ingatkan kembali ya, terkait dengan metode perkuliahan ya. Untuk metode perkuliahan ini kuliah pemberian materi nanti mungkin sedikit, kemudian teman-teman semua bisa mengembangkan atau mencari literasi di internet ya. Kemudian diskusi, nanti saya menyampaikan kasus ya, kasus yang nanti ada diskusikan mungkin secara berkelompok gitu ya, satu kelompoknya 3-4 mahasiswa gitu ya. Nah, dari diskusi ini nanti tetap akan saya berikan poin atau nilai, kemudian tanya jawab ya. Untuk tanya jawab nanti tetap saya hargai, ada nilainya. Kemudian tugas atau project ya, di akhir perkuliahan biasanya kan ada UAS ya. UAS nanti saya mengambil atau memberikan project ke kalian ya, tentunya nanti modelnya kelompok juga ya. Kemudian sistem penilaian untuk komponen pertama itu UTS, itu bobotnya 30% ya. Kemudian ujian akhir atau UAS itu 40%, kemudian tugas dan kuis 20%, kemudian untuk presensi kehadiran itu 10% ya. Di luar ketentuan di atas, dosen tidak boleh memberi peluang kepada mahasiswa ya, paham ya. Artinya si dosen juga tidak bisa mengubah komponen-komponen yang ada di layar ya. Misalkan, Pak, kenapa tugas tidak 50% gitu, dosen tidak bisa merubahnya. Kemudian ini langsung masuk ke materi ya. Ini pengertiannya, keamanan data adalah aspek penting dalam melindungi informasi sensitif ya. Kenapa data harus kita lindungi ya, atau misalkan data pribadi harus kita lindungi. Misalkan kalau kalian punya KTP dipinjam gitu ya, dipinjam terus disalahgunakan buat apa, pinjol atau apa gitu kan, nanti yang bakal menerima apa ya, akibatnya juga yang punya data itu ya. Kemudian di sini akan meninjau keamanan data terkait dengan model CIA atau suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengelola keamanan data ya. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan data, kemudian integritas, ini terkait dengan keutuhan data, kemudian ada availability atau ketersediaan data. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama adalah kerahasiaan
data. Ya, kerahasiaan data berarti memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang. Ya, misalkan kenapa hanya orang-orang berwenang? Misalkan Anda menggunakan smartphone, ya, itu harus di password atau diberi pola, ya, polanya mungkin dengan angka, mungkin dengan biometri, ya. Yang lebih aman, ya, yang lebih aman biasanya biometri, ya, menggunakan sidik jari atau retina mata kita atau deteksi wajah gitu, ya. Itu di sini sudah saya singgung penggunaan password tadi, ya, atau PIN atau pola ke smartphone. Kemudian enkripsi. Enkripsi itu adalah mencari nilai dari plain text ke ciphertext, kemudian dibalik lagi ke plain text dan akses kontrol, ya. Nah, ini contoh dari akses kontrol, ya. Ini meskipun akses kontrol yang sudah lama gitu, ya. Biasanya kan ada satpam, ada tamu dicatat di buku tamu gitu, ya. Ini masih ada beberapa tempat yang menggunakan seperti ini, ya. Mungkin ada teknologi yang belum mendukung ke akses kontrol yang ada di sebelah kanan, ya. Itu menggunakan jaringan gitu, ya. Ada menggunakan teknologi, di sini ada kamera untuk men-scan apa yang ada di smartphone, ya. Kemudian integritas, ya. Ini adalah konsep yang memastikan bahwa data organisasi itu akurat, lengkap, konsisten, dan valid sepanjang siklus hidupnya. Artinya sepanjang siklus hidupnya itu, ya, selama data itu dipergunakan, ya. Kemudian lanjutnya, ya, ini integritas data berarti memastikan bahwa data tidak dapat diubah atau dihapus tanpa izin. Contohnya penggunaan checksum, ya. Sebenarnya kalau terkait dengan penggunaan checksum ini, apa sih checksum gitu? Nanti sebenarnya akan kita bahas di materi enkripsi atau materi pengamanan data pada transmisi atau keamanan data pada transmisi, ya. Begitu pula digital signature atau tanda tangan digital. Kemudian kenapa data harus di backup gitu, ya. Kemudian kenapa harus melakukan audit trail untuk mencatat setiap perubahan data, ya. Kita lanjut aja, ya. Kemudian masih terkait dengan integritas data. Mengapa integritas data penting, ya? Pencegahan manipulasi data, kemudian kepercayaan informasi, kemudian kepatuhan regulasi, ya, kemudian mencegah kerugian bisnis. Ya, ini saya skip aja terkait checksum, ya. Nanti checksum akan dibicarakan lebih lanjut ke materi yang saya sebut tadi, yaitu materi enkripsi atau keamanan data pada transmisi. Ini hanya beberapa pengertian aja terkait dengan penggunaan checksum. Itu untuk mengunduh file, kemudian pengiriman data sebelum dikirim dan setelah diterima, apakah data masih utuh gitu, ya, maksudnya pengiriman data ini. Kemudian penyimpanan data, checksum dapat digunakan untuk memastikan bahwa data yang disimpan tidak diubah atau rusak selama proses penyimpanan, ya. Misalkan kena virus atau kena apa gitu, ya. Ini kelebihan dan kekurangan checksum. Kelebihan checksum adalah mudah digunakan, kemudian efektif. Kekurangannya tidak 100% aman, ya. Checksum ini hanya mengidentifikasi aja, ya, tidak memberikan recovery terhadap data yang telah rusak atau sudah tidak utuh lagi, ya. Kemudian tidak dapat mencegah perubahan, ya. Ini adalah kekurangan dari checksum. Kemudian ketersediaan atau availability, ya. Di sini kalau ketersediaan itu memastikan bahwa data dapat diakses kapanpun, ya. Artinya, ya, setiap waktu pengguna bisa nggak mengakses, umpamanya jam 1 malam, jam 2 malam gitu, ya.
itu bisa diakses. Ya, kemudian ada gangguan seperti serangan DDoS atau kerusakan perangkat keras dapat merusak pilar availability. Ya, di sini dicontohkan jika demikian biar ketersediaan data itu terjaga, gitu disarankan menggunakan server redundant, ya, atau server redundancy, kerangkapan server. Salah satu server mati adalah server penyangganya atau yang membantu. Nah, server redundancy ini juga akan mengurangi beban kerja dari server yang ada. Misalkan server A beban kerjanya overload, maka dibagi ke server B jika ada server redundant, ya. Tujuan utama dari server redundant, ya, meningkatkan ketersediaan, ya, kemudian mengurangi downtime, ya. Dengan memiliki server redundant, downtime dapat dikurangi karena server lainnya dapat mengambil alih, ya, jika server utama mati, ya. Kemudian meningkatkan kinerja. Server redundant dapat juga meningkatkan kinerja dengan membagi beban, ya, tadi sudah saya singgung, ya. Kemudian contoh penerapan model CIA, ya, pada sistem perbankan online, ya. Ini kerahasiaan, kemudian integritasnya seperti apa, kemudian ketersediaannya seperti apa, ya. Jika kerahasiaan itu pengguna password dan inskripsi untuk melindungi data pengguna, ya, biasanya kan berkali-kali membuat PIN masuk, bisa mobil banking, ya, biasanya itu kan passwordnya apa, setelah membuka password terbuka mau transfer kemudian masih diminta untuk memasukkan PIN-nya, ya. Itu adalah beberapa cara untuk mengamankan data, ya, merahasiakan data. Kemudian integritas, ya, penggunaan checksum dan digital signature, ini tanda tangan digital, untuk memastikan integritas data transaksi. Kemudian ketersediaan, pengguna server redundant dan backup data untuk memastikan ketersediaan sistem, ya. Ini contoh, ya, contoh dari kenyataan sehari-hari. Ini saya mengambil contoh perbankan online, gitu, ya. Ini yang terkait dengan confidentiality itu atau kerahasiaan data itu seperti apa, ya. Saat Anda login, sistem meminta password dan mengirim kode OTP, ya. Kemudian data transaksi Anda dienkripsi sehingga, ya, tidak bisa diintip oleh orang lain di jaringan publik, ya. Kemudian integritasnya apa? Ketika Anda mengirim 100.000, gitu kan, sistem memastikan jumlah tersebut tidak berubah menjadi 1 juta. Itu tetap utuh datanya, ya. Yang dikirim dengan yang diterima gitu sama nilainya. Kalau yang dikirim 100.000, ya yang diterima 100.000, itu maksudnya. Kemudian ketersediaan, ya, bank memiliki pusat data cadangan, ya. Misalkan ya, pusat cadangan itu misalkan saya sebut salah satu bank aja, ya, Bank Mandiri. Bank Mandiri itu selain punya server atau pusat data di Jakarta, mungkin ditempatkan di kota lain, gitu, ya. Atau misalkan di kampus kita, ya, itu ada server di depan di unit 1 mungkin, ya. Kemudian yang satunya lagi ditaruh di mana, gitu. Tidak semua orang bisa tahu tempat server itu, hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses ke server itu. Makanya ada kontrol akses untuk menjaga satu kerahasiaan tadi, ya. Itu. Ini manfaat model CIA, membantu memastikan keamanan data, kemudian membantu meningkatkan kepercayaan pengguna, kemudian membantu mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan data, ya. Nah, ini akan kita diskusikan atau tanya jawab, ya. Apa yang terjadi jika salah satu dari 3 komponen tersebut terjadi gangguan? Ya, misalkan di sini yang terganggu kerahasiaan, ya, kerahasiaan. Yang ketiga, ini akan mengakibatkan
gangguan kedua komponen tersebut, misalkan availability dan integrity ya di sini. Kemudian yang integrity itu akan, jika rusak, akan berpengaruh ke ya availability dan convenience. Kemudian availability rusak atau terganggu akan mengganggu yang dua komponen yang lainnya. Kemudian ini ada kasus contoh kasus ya, apakah Anda masih ingat gitu ya? Silahkan Anda belajar mengidentifikasi masalahnya, kemudian cara pencegahannya ya. Atau ada yang bisa menjelaskan di sini? Misalkan satu, pertama ini, kemudian yang kedua, ketiga gitu. Sebagai contoh, jika kerahasiaan rusak, mengapa harus hancur gitu? Ya, ada enggak? Saya Pak. Iya, silahkan. Saya ingin menyampaikan pendapat ya Pak. Kalau misalkan yang pertama konfidensialitinya rusak itu kan menghancurkan integriti dan kapabilitasnya. Iya. Nah yang pertama itu mengganggu integritinya itu menurut saya retas itu bisa memegang akun tersebut dan bisa masuk pastinya ya Pak, terus bisa mengubah data, mengubah saldo juga atau memasukkan dokumen keuangan tanpa ketahuan. Nah yang kedua itu ada mengganggu validitinya. Nah menurut saya itu peretas bisa menggunakan akses tersebut untuk menghapus seluruh sistem atau bisa juga mengunci komputer dengan ransomware sehingga sistem itu mati total. Betul ya. Ini seperti beberapa waktu yang lalu ya, jika terjadi serangan gitu, mungkin sebenarnya banyak kasus ya terjadi serangan-serangan gitu terhadap sistem keamanan seperti ini ya. Misal ya jangan sampai misalkan di kampus kita gitu ya terjadi serangan yang tadinya nilainya A berubah jadi nilai E gitu kan pasti terjadi agak gimana, pasti ada komplain dari beberapa mahasiswa yang tentunya merasa dirugikan gitu kan, karena terjadi integritas data, keutuhan datanya terganggu gitu kan ya. Terus kemudian yang kedua, integritas rusak atau integriti rusak, kemudian menghancurkan atau merusak availability dan convenience. Ini ada ya ya. Itu data yang korup bisa membuat sistemnya itu gagal berfungsi atau crash ya Pak. Jadi untuk layanannya itu atau sistemnya itu nggak bisa diakses. Ya. Sehingga ketersediaan data pun juga terganggu yang mengakibatkan layanan-layanannya juga ikut. Lalu yang kedua itu ada di mana mungkin manipulasi dari data tersebut itu akan berpotensi membuka celah keamanan baru Pak, yang mengakibatkan informasi sensitif itu bisa bocor ke publik atau ke orang-orang yang tidak berwenang. Kerahasiaannya itu menjadi terganggu ya, karena bisa hampir semua orang bisa mengakses ya. Padahal data sensitif, jangan sampai tidak ada kontrol aksesnya gitu ya, untuk yang poin 2. Terus yang poin 3 ada yang bisa menjawab, silahkan ya Mas. Ya. Karena kan mengajukan integriti itu jadi transaksinya yang membantu tuh jadinya gagal diproses dengan benar. Jadi kalau gagal itu datanya dipotong, jadi rusak integritasnya. Kedua tuh rusak konfidensialitas. Itu kalau mati sistemnya itu kan pasti ada backupnya. Kalau backupnya dulu diaktifin, jadi ada konfigurasi, jadi ada celah keamanannya. Iya, ya. Benar ya, kalau availability rusak mengganggu integritas ya, keutuhan data dan merusak kerahasiaan juga ya. Kemudian ini yang terakhir kasus ya. Ini ada kasus, saya sebut aja Bank Syariah Indonesia ya. Ini 4 tahun yang lalu sekitar bulan Mei, 8 Mei gitu mulainya ya. Itu kenapa saya ingat
Ya karena saya mau mengakses itu nggak bisa gitu. Karena saya menggunakan jasanya bank ini ya sekitar 2023 gitu ya. Eh, ini yang saya minta ke teman-teman, silahkan Anda belajar mengidentifikasi masalahnya ya, kemudian nanti bagaimana cara pencegahannya, kemudian termasuk mitigasi dari sebutlah bencana itu ya. Kenapa, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Ini kasus ini dianggap di tahun 2023 ini yang paling besar ya, yang paling besar karena data 15 juta ya nasabah itu dijual ke pasar gelap. Kemudian ya kalau 15 juta nasabah berarti kan sekitar ya setidaknya ada 10 juta yang mau mengakses layanan ini gagal juga kan. Berapa kerugian yang dibebankan ya, atau bukan dibebankan, berapa biaya kerugian yang diterima oleh BSI ini ya. Makanya di sini ada semacam ya, ada manajemen risikonya ya. Harus benar-benar jika ya menyediakan layanan jasa teknologi informasi ya benar-benar harus dipikirkan. Tadi ada CIA triad-nya ya, confidentiality, kemudian integritasnya, kemudian availability atau ketersediaan data ya. Begitu kena serangan sudah down, artinya nggak bisa diakses. Sekitar kurang lebih ya itu 10 juta mau mengakses nggak bisa. Padahal kalau transaksi, setiap transaksi dihitung yang paling murah kan 2.500 kali 10 juta pelanggan tadi ya, umpamanya kan seperti itu. Ini sumber referensi ya, keamanan komputer, prinsip dan praktik oleh William Stalling dan Lori Brown ya. Untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini ya, nanti kita lanjutkan ya, lanjutkan minggu depan. Tentunya kalian harus mempersiapkan ini. Syukur-syukur minggu depan ada yang maju membahas kasus terkait dengan Bank Syariah Mandiri di tahun 2023 ya. Nah, apa yang Anda nanti sampaikan sini, masalahnya apa, kemudian pencegahannya seperti apa ya. Jika pencegahan itu nanti masuk ke mitigasi itu ya, setuju ya? Ya nanti dibikin per kelompok aja, nanti presentasi maju gitu ya. Itu ada pertanyaan terkait dengan materi? Kalau tidak ada saya tutup sampai di sini. Silakan yang bertanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.